hu ahad, hu ahad. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi fir lana wal muslimin wa walidaina wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi jidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hablana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minkas salam, salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Anta salam wa minkas salam, salim lana ila subuli salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisa daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah, 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 Bismillah. Allahu, 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 Allah. Ayana sifat Allah, ayana wahdaniyatan Allah wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrah iradat ilmun hayyun sama bashar kalamun qadiran muridan aliman ayyan sami'an basyiran mutakalliman subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi subhanallah walhamdulillah. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ibnu Athaillah wa walidaina wa masyaikina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sayyidul lahumul fatihah. Iya kana jalan saya syaratul mustaqim siratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah apa saja yang kita kerjakan dalam hidup ini Allah selalu berkahi kita, diberkahi Allah pada segala makanan-makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, usaha-usaha yang kita kerjakan, perdagangan-perdagangan yang kita lakukan, segala timbangan-timbangan yang kita lakukan dalam hari-hari kita. Mudah-mudahan Allah juga menarik kita ke dalam jajaran golongan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dan akhirat, dan dibersamakan dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allifu Allah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, man abara min basati ihsanihi asmatathul isa'ah
wa man abara min basati ihsanillahi ilaihi lam yasmut ija asaa. Man abara, barang siapa yang menyampaikan, mengajarkan, min basati ihsanihi, yang mengajarkan itu min basati ihsanihi, ia menyadari kemampuan dirinya, asmatathul isaa, pastilah ia akan berhenti ketika dia melakukan kesalahan. Wa man abara min basati ihsanillahi ilaihi, barang siapa yang mengajar agama atau mengajarkan kebaikan, min basati ihsanillahi ilaihi, dengan kesadaran bahwa apa yang dia lakukan min basati ihsanillahi ilaihi semata-mata karena kebaikan Allah, lam yasmut ija asaa, dia akan tidak berhenti untuk mengajar ija asaa ketika dia merasa atau melihat berbuat kesalahan pada dirinya. Subhanallah. Apa maksudnya ini? Minggu kemarin saya mengisahkan tentang alamat atau tanda-tanda berlakunya tajalli Allah pada diri seseorang, ialah apabila orang itu istiqomah mengerjakan amal-amalnya dan dia akan memperoleh hasil daripada amalnya itu. Minggu kemarin, apabila kita punya amalan, bacaan habis sholat, dawam kita kerjakan, dawam itu artinya terus-terus, kawat terus kita mengerjakan meskipun tidak banyak. Misalnya membaca wirid-wirid, baca amalan-amalan, atau zikir la ilaha illallah, habis sembahyang misalnya 100 kali la ilaha illallah, kawat terus kita lakukan setiap hari, berarti itu tandanya iqamul haq. Allah menetapkan pada dirinya kekuatan, atau Allah bertajali, Allah mensifati diri orang itu dengan sifat Allah yang menandakan dia menghasilkan buah bagi dirinya. Buahnya apa? Buahnya adalah kemampuan dia istiqomah untuk terus menerus. Jadi melihat buahnya adalah melihat kawa melakukan terus. Nah, berarti itu buahnya sudah dapat, buahnya sudah tahu. Nah, tinggal panen di akhiratnya, ya kelak. Nah, buahnya sudah kelihatan, tinggal panennya di akhirat. Nah, hari ini saya mengatakan ada lagi orang mengajar. Qultu, aku berkata, kata Syekh Muhammad Ajibah, ahlu ta'bir, yaitu orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, guru-guru agama, para kiai, siapa saja, wahum ahlu tazkir, pastilah mereka juga adalah orang yang pandai mengingatkan orang. Kalau orang berbuat salah, dia ingatkan. Yalah, ahlu tazkir, orang-orang yang selalu mengingatkan orang lain, meskipun tidak ya memperingati orang itu jangan keras. Misal pemerintah berbuat salah lalu habis-habisan mengkritik pemerintah, jangan. Karena yang namanya menyampaikan itu tidak pasti juga yang disampaikan ini kita benar dari orang lain, iyalah. Nah, kalau perlu tenang-tenang aja, damai aja, jadilah ahli tazkir di lingkungan sekeliling kita aja, iyalah. Nah, apa yang kita bisa, silahkan. Alladzina yazkuruna, yaitu mereka-mereka yang selalu mengingat Allah. Ibadullah, yaitu hamba-hamba Allah. Wa yu'abbiruna amma manhamullah bihi minal ulumi wal mawahib wal putuhat wal karamah, yang mereka itu mengajarkan tentang manhamullahu, apa yang perlu diwariskan kepada manusia dari Allah, seperti ilmu-ilmu agama, wal mawahib, tentang anugerah-anugerah Allah, wal putuhat, bagaimana cara membuka supaya seseorang bisa dekat dengan Allah,
wal karamat, dan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah. Al-qisma ini, orang-orang seperti itu terbagi dua, kata Syekh Muhammad Ajibah. Ulama wa arifun, yaitu ada ulama, ada orang-orang arif. Jadi ada ulama dan ada arifun. Au taqulu ahlul hijab wa ahlul futuh. Ada ahli hijab dan ahli futuh. Maksudnya di sini ulama itu, kebanyakan yang disebut dengan ulama itu di masyarakat kita ialah yang mengerti, mengetahui ilmu-ilmu agama. Itu bagus enggak? Bagus sudah. Itu disebut dengan ilmu. Tapi umumnya kebanyakan mereka mengerti tentang ilmu-ilmu johir. Ilmu-ilmu johir. Ilmu johir itu bagaimana tata cara sembahyang 5 waktu, waktu zuhur dikerjakan di waktu zuhur. Bolehkah guru sebelum zuhur dikerjakan zuhur berdahulu? Tidak boleh, ya gurunya. Nah, berarti beliau mengerti tentang ilmu-ilmu johir. Berarti sholat zuhur harus dulu kisamsi, ketika matahari terjatuh. Berarti sholat itu harus pada waktunya. Kalau di luar waktu Bang Guru bolehlah, tidak boleh kecuali apa Guru? Mengkodok. Sholat mengkodok itu memang di luar waktu. Bolehlah Guru mengkodok itu di dalam waktunya, tidak boleh ya Guru. Kenapa? Lain kodo namanya. Itu apa Guru namanya? Kada aja Guru. Kada bahasa Banjar artinya tidak lah. Nah, itu ilmu-ilmu jahil. Ilmu batin seperti bagaimana menyelesaikan hidupnya agar bisa bersabar. Ngalih kalah mengajak orang supaya bisa bersabar ya lah, supaya bisa syukur kayak apa? Tahu ada teori syukur tahu aja, tapi tidak bisa bersyukur. Nah kayak apa? Lupa lagi. Iyalah, harusnya bersyukur lupa lagi. Bila gembira terlalu gembira. Iyalah. Nah, ini siapa ahlinya? Itu al-arif, atau disebut dengan arifun. Orang banyak al-arifun. Itu orang-orang yang mengerti, al-arifun yang ma'rifatullah, yang mengenal Allah aja wajalla. Dia menyadari orang ini pelupa, orang ini nih. Nah, harus dibuat metode riyadah, jalan supaya dia jangan lagi melupakan untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Apa yang perlu diajarkan kepada mereka supaya mereka tetap menjadi pandai bersyukur. Nah, itu adalah al-arifun, itu orang-orang yang ma'rifatul, orang-orang yang mengenal Allah. Nah, jadi dua ulama itu ada ulama johir, ada ulama batin. Nah, ulama batin yang kedua itu ma'rifatullah. Nah, ya. Pak ahlul hijab yu'abbiruna min basati isani ampusihim fayaquluna fa'alna kaja. Kebanyakan guru-guru agama, guru-guru agama jadi indah nyaman lah kita memahami ya lah. Kebanyakan guru-guru agama seringkali, nah ini bahaya. Jadi kalau kita jadi guru agama, usahakan ini berhati-hati kita. Ini berhati-hati jar Syekh Ibnu Athaillah. Apa? Yu'abbiruna min basati ihsani ampusihim. Biasanya mereka mengajar itu karena menyadari diri mereka mampu. Diri mereka mampu. Wah, kalau tidak mampu mana mau mengajar? Iyalah, pasti dilandasi kesadaran dia mampu. Dan dia menyadari bahwa kemampuan ini merupakan keahlian dirinya. Nah, keluasan al-basat itu al-bastu ya. Al-bastu itu keluasan, berarti kan keahlian, kemampuan dirinya. Karena keahlian, tuhuk sekolah sudah, iyalah, sekolah pesantren habis, perguruan tinggi habis, di sekolah agama terus, mulai kecil sekolah agama aja sampai tua sekolah aja terus sampai habis sekolahannya, misalnya inilah ya lah, habis dah. Lalu Sidin mengajar. Pas Sidin mengajar tuh pasti biasanya menyadari itu berdasarkan kemampuan diri sendiri. Wajar enggak? Wajar aja tuh. Wajar aja. Nah, cuma bagaimana? Seperti mereka mengatakan fa'alna, semua ini telah aku dapat lakukan kaja wa kaja. Wa ra'aina kaja wa kaja.
saya melihatnya, kami melihatnya kaja, wa fataha alaina fi kaja. Semua ini terbuka bagi pandangan kami adalah demikian. Wab'alu ayuhan nas kaja wa taraku kaja. Faija waqa'u fi jillatin aw hafwatin. Suatu saat orang seperti itu fi jillatin, dia salah keliru. Aw hafwatin, dia terjadi kepadanya keadaan yang sifatnya tercela atau kesalahan. Sakanu haya'an minallah, dia pun merasa malu kepada Allah. Wa khaufan, dan takut kepada Allah. Ayyamuru bihima lam yaf'alu, apa yang Allah perintahkan, takut dia atas apa yang Allah perintahkan, dia tidak dapat mengerjakannya. Li'annahum bakuna ma'anupusihim, karena mereka bakunat, merasa diri mereka tertutup, terhalang mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Lalu akhirnya mereka berhenti mengajar. Iyalah, karena takut salah. Pernah salah misalnya mengajar, salah sesuatu, misalnya menjelaskan hukum tertentu, ada tersalah sekali, 2 kali. Nah, menyadari kesalahan itu lalunya berhenti. Kenapa jadi berhenti itu? Karena dia merasa itu satu hal yang selama ini dia merasa ahli di bidang itu, tapi tiba-tiba dia salah, berarti dia ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, orang-orang seperti ini, kata Syekh, biasanya dia akan mempelajari lagi keadaan itu supaya dia tidak salah. Nah, bagus saja, tidak ada masalah, cuman persoalannya dia tidak menyadari bahwa kemampuan dirinya itu sebenarnya pemberian anugerah Allah Azza wa Jalla. Dia terlalu melihat dirinya yang hebat, lalu dia merasa malu. Apalagi kalau dicela orang, wah tidak baik dia orang mah, sakit hati banget sidin, bisa dihampas sidin meja, enggak lah. Nah misalnya ini karena melihat diri sidin sudah merasa baik dan merasa milik sidin keahlian tuh. Adapun kelompok yang kedua berbeda. Kelompok yang kedua tuh melihat diri mereka, pribadi mereka, melihat diri mereka sendiri itu adalah jelek. Sudah, kalaupun mereka mampu mengajar, menyampaikan, maka semata-mata menyampaikan itu dikarenakan anugerah, limpahan anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika mereka berbuat salah, mereka menyadari diri mereka. Kalau mereka benar, itu dari Allah Azza wa Jalla. Sementara dirinya itulah bukti adanya kesalahan-kesalahan dirinya. Nah, artinya selama dirinya masih ada, pasti ada kesalahan. Jadi kita semuanya siapa aja, jikalau kita masih melihat diri kita ini ada, pasti adanya kita itu adalah semuanya salah. Oh ini orang yang sudah sampai yang ahlul ma'rifah. Kenapa? Sebab yang hak itu, yang benar itu al-haq, ya hak, ya hak. Ada kali zikirnya hu hak. Yang benar itu hanya Allah. Maka setiap yang benar kita lakukan itu pasti milik al-haq. Setiap yang dikatakan orang salah, maka itu adalah dari diri kita sendiri. Kalau bisa sampai seperti itu, sehingga tetaplah orang itu istiqomah dia mengajar. Kelompok yang pertama bisa hampir sidin mengajar, ya berhenti sidin mengajar ya lah, gara-gara malu, merasa berbuat malu kesalahan di hadapan manusia. Yang dimaluinya hanyalah manusia, ya lah, rasa malu kepada manusia. Seharusnya kayak apa? Harusnya terus akan aja pahamilah, semua yang dilakukan yang baik ini, aku mengajar ini, semuanya semata-mata milik Allah, bukan milik kita. Nah, yalah. Nah, itu intinya. Lalu
bila ada salah, nah berarti itu kita tuh nang salah tuh. Pas waktu salah itu adalah diri kita. Seperti firman Allah, ma asobaka hasanatin paminallah. Apa saja yang menimpamu kebaikan, artinya apa saja yang kamu perbuat berupa kebaikan. Mengajar itu baiklah, baik, maka kebaikan itu semata-mata dari Allah. Jadi ma'asobaka hasanatin, ma'asobaka min sayatin, tetapi bila dirimu berbuat keburukan, berbuat salah, pamin nafsik, itulah dirimu yang sebenar-benarnya. Sedangkan dalam ilmu ma'rifatullah, diri kita yang sebenar-benarnya ini, diri kita adalah diri kita yang selalu berbuat alfa dan kesalahan. Yalah. Nah, jadi tidak adalah benarnya guru, diri kita ini tidak ada yang benarnya. Yang benar itu siapa? Yang benar itu hanyalah Allah. Ketika Allah melimpahkan anugerahnya, kebaikannya, pada saat itu kita benar. Yang sepele dalam hidup sehari-hari. Mau unjun apa? Unjun undang. Setiap hari dapat 10 kilo misalnya. Wah, bingung orang sekampungan. Bila sidin tuh menunjun 5 kilo dapat undang nih, 10 kilo. Wah, asal duduk aja sidin, ya sudah. Undang tuh kenapakah? Mendatangi sidin, bawa kawannya kah? 10 kilo sidin. Suatu hari sidin munjun juga kayak biasa. Sedikit aja undang yang mamatok. Ya dihitung-hitung di ember, maka sama aja waktunya lama. Jumlahnya paling 2 ekor. Halus-halus pulang undang. Kawan yang baik. Lalu sidin merasa, wah kenapa aku nih supan aku dengan orang-orang, nah melihat kayak ini, kenapa jadi aku nih ujung-ujungnya besok hari mencoba pulang sidin, sekalinya 3 ekor aja dapat, kecil lagi. Lalu sidin merasa malu, lalu berhenti sidin mengunjun, memancing, berhenti sidin. Karena merasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Yalah. Nah, kayak itu tuh. Merasa malu dengan manusia terutama. Ya lah. Nah. Seharusnya berbeda dengan orang yang mengunjun itu banyak dapat, kemudian beberapa waktu kemudian 3 ekor aja dapat unjunan. Nah, tapi di hati orang ini, oh yang kemarin itu yang dapat 10 tuh kelihatan benar tuh bantuan Allah Azza wa Jalla, anugerah Allah. Bah yang 3 ekor ini mana? 3 ekor nih. Iya sudah nih wujud kelemahan diri ya, melihat kelemahan diri, iyalah, melihat dengan keadaan diri sendiri, kelemahan diri sendiri. Nah, yang kedua inilah yang paling bagus. Jikalau terjadi ini pada seorang guru agama, ini juga bagus. Tidak ada manusia itu selalu benar. Ya lah, pasti dia ada salah. Tidak juga ada manusia itu salah terus. Pasti ada benar. Yalah. Nah, pas benar itu memang limpahan anugerah Allah Azza wa Jalla. Pas salah itu bukti nyata diri kita yang selalu berbuat salah. Makanya amalan seorang hamba adalah astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah di dalamnya, pengertian ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya Allah anta rabbul haq la ilaha illallah antal haqqu ya haqqu la ilaha illallah ya hayyu antal maqsudu la ilaha illallah ayyidna ya hayyul qayyum la ilaha illallah ilaman huwa hu yahu atawajjahu yahu
la ilaha illallah hablana fadlan ya wahhab la ilaha illallah ilaman huwa yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya fata ya wahid la